UC People tidak usah khawatir. Dalam masa pandemi ini, kalian tetap bisa mengakses e-resources yang kami sediakan. UC People juga dapat memanfaatkan layanan reference dari UC Library. Selain itu, kalian juga bisa memperoleh informasi menarik dan juga asik dari podcast UC Library dan juga UC Library YouTube channel. Bagi UC People yang ingin meminjam koleksi dari UC Library, kalian bisa memanfaatkan layanan UC Library Delivery Service. Berikut ketentuannya. Teman-teman UC People juga bisa mengikuti kegiatan di UC Library loh, yang tentunya akan memberikan kalian pengalaman baru dan juga informasi baru, seperti Innovation Talk, iTalk on the Spot, dan kelas literasi. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya UC People. Sampai bertemu di UC Library. Hai UC People, selamat datang di UC Library. Kami sudah menantikan kehadiran kalian semua di sini. Sebelum berkunjung ke UC Library, pastikan kalian sudah mengisi form kunjungan ke UC Library dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Kalian perlu mengunduh aplikasi UC Student bagi mahasiswa, aplikasi Ciputra Information System bagi dosen dan juga staf. Siapkan QR Code dan scan untuk masuk ke library. UC People tidak usah khawatir. Dalam masa pandemi ini, kalian tetap bisa mengakses e-resources yang kami sediakan. UC People juga dapat memanfaatkan layanan reference dari UC Library. Selain itu, kalian juga bisa memperoleh informasi menarik dan juga asik dari podcast UC Library dan juga UC YouTube channel.
Bagi UC People yang ingin meminjam koleksi dari UC Library, kalian bisa memanfaatkan layanan UC Library Delivery Service. Berikut ketentuannya. Teman-teman UC People juga bisa mengikuti kegiatan di UC Library loh, yang tentunya akan memberikan kalian pengalaman baru dan juga informasi baru, seperti Innovation Talk, iTalk on the Spot, dan kelas literasi. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya UC People. Sampai bertemu di UC Library. Hai UC People, selamat datang di UC Library. Kami sudah menantikan kehadiran kalian semua di sini. Sebelum berkunjung ke UC Library, pastikan kalian sudah mengisi form kunjungan ke UC Library dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Kalian perlu mengunduh aplikasi UC Student bagi mahasiswa, aplikasi Ciputra Information System bagi dosen dan juga staf. Siapkan QR Code dan scan untuk masuk ke library. UC People tidak usah khawatir. Dalam masa pandemi ini, kalian tetap bisa mengakses e-resources yang kami sediakan. UC People juga dapat memanfaatkan layanan reference dari UC Library. Selain itu, kalian juga bisa memperoleh informasi menarik dan juga asik dari podcast UC Library dan juga UC Library YouTube channel. Bagi UC People yang ingin meminjam koleksi dari UC Library, kalian bisa memanfaatkan layanan UC Library Delivery Service. Berikut ketentuannya.
Teman-teman UC People juga bisa mengikuti kegiatan di UC Library loh, yang tentunya akan memberikan kalian pengalaman baru dan juga informasi baru, seperti Innovation Talk, I Talk on the Spot, dan kelas literasi. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya UC People. Sampai bertemu di UC Library. Hai UC People, selamat datang di UC Library. Kami sudah menantikan kehadiran kalian semua di sini. Sebelum berkunjung ke UC Library, pastikan kalian sudah mengisi form kunjungan ke UC Library dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Kalian perlu mengunduh aplikasi UC Student bagi mahasiswa, aplikasi Ciputra Information System bagi dosen dan juga staf. Siapkan QR Code dan scan untuk masuk ke library. UC People tidak usah khawatir. Dalam masa pandemi ini, kalian tetap bisa mengakses e-resources yang kami sediakan. UC People juga dapat memanfaatkan layanan reference dari UC Library. Selain itu, kalian juga bisa memperoleh informasi menarik dan juga asik dari podcast UC Library dan juga UC Library YouTube channel. Bagi UC People yang ingin meminjam koleksi dari UC Library, kalian bisa memanfaatkan layanan UC Library Delivery Service. Berikut ketentuannya. Teman-teman UC People juga bisa mengikuti kegiatan di UC Library loh, yang tentunya akan memberikan kalian pengalaman baru dan juga informasi baru, seperti Innovation Talk, I Talk on the Spot, dan kelas literasi. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya UC People. Sampai bertemu di UC Library.
Baik, selamat siang Bapak Ibu, Saudara sekalian. Apakah suara saya cukup terdengar? Dengar, Pak. Ya, Ya. jelas Pak. Terima kasih. Jelas terdengar, Pak. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Agar anugerah kebaikan dilimpahkan kepada kita semua peserta iTalk pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, iTalk Innovation Talk pada hari ini mengangkat sebuah tema copyright in digital era. Nah, Bapak Ibu menyiapkan sebuah materi digital yang relevan dan menarik. Wah, tentunya sangat perlu didukung sebuah proses belajar di masa pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, penggunaan materi-materi digital memicu pelanggaran hak cipta akibat pengguna yang tidak memahami seluk-beluk hak cipta dan izin penggunaan suatu ciptaan. Di sisi lain, tuntutan untuk menggunakan materi eksternal karya orang lain demi efektivitas pembelajaran yang semakin besar. Nah, sebagai seorang tenaga pendidik, buat kita semua, salah satu kegiatan penunjang jabatan akademik dosen dengan angka kredit yang cukup tinggi ialah mempublikasikan buku ajar, monograf, dan buku referensi. Kegiatan publikasi memang tidak segampang yang diharapkan oleh penulis. Namun, jika dipublikasikan, keuntungannya tidak hanya mendapatkan angka kredit, tapi juga meningkatkan kualitas bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Hari ini, kita akan bersama-sama belajar dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Marina Wardaya, SSN, MM, MDes, sebagai Kepala Penerbit UC, dosen Visual Communication Design. Yang kedua adalah Bapak Nugraha Pratama Adi, STM HP. Beliau adalah konsultan KI Sentral Kekayaan Intelektual Universitas Ciputra. Sebelum kita masuk dalam materi-materi beliau, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Perpustakaan Universitas Ciputra, Bapak Yehuda Abiel Esos. Kami persilakan Bapak Abi. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Panji ya untuk sapaannya. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya menyapa Pak Nugraha Pratama Adi ya, dan juga Ibu Marina Wardaya yang pada siang hari ini menjadi pembicara narasumber kita pada acara iTalk, di acara iTalk siang hari ini ya. Jadi suasananya mungkin ini ya, kalau siang biasanya mata mungkin agak-agak mengantuk, tapi saya harap semuanya tetap semangat ya di siang hari ini. Kita sama-sama belajar, sama-sama nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Saya juga mengucapkan selamat siang kepada seluruh peserta, ya, rekan-rekan sekalian sudah meluangkan waktunya di kesibukannya. Saya rasa pasti sangat sibuk sekali di era pembelajaran online ini. Kesibukannya biasanya jamnya jam 8 sampai jam 5. Nah, sekarang mungkin agak berbeda ya. Jadi kadang malam atau bahkan mungkin pagi, jam makan siang juga masih kerja. Saya yakin semuanya pasti sibuk dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan bisa meluangkan waktunya, bisa bersama-sama hadir di acara iTalk Perpustakaan Universitas Ciputra Surabaya. Topik kali ini kita mengangkat topik copyright in digital era. Jadi di mana topik kita hari ini akan fokus di hak cipta ya atau copyright. Bapak Ibu sekalian pasti ini ya, pasti sering ya mendengar kata copyright ya. Jadi rekan-rekan pasti sering mendengar ya, atau bahkan mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian mungkin sudah menggeluti bidang ini. Jadi memang copyright sendiri di era digital ini sangat krusial ya. Jadi
karena menyangkut orisinalitas dan juga hak kekayaan intelektual seseorang. Apalagi sekarang sebuah karya atau sebuah desain gitu ya, itu di internet sangat mudah itu ya didapatkan dan sangat mudah dicuri dan disalahgunakan. Nah, ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang tenaga pendidik, sebagai seorang pustakawan, sebagai seorang orang yang bergelut di dunia akademisi itu harus mengerti tentang copyright di era digital ini ya. Jadi memang kita hari ini akan sama-sama belajar bagi rekan-rekan dosen dan juga pengajar juga, kita sama-sama belajar juga, kita berusaha menjadi tanda kutip kurator gitu ya, atau kita sama-sama mengerti dulu bagaimana kita ketika kita menyiapkan sebuah materi atau mencari sebuah materi yang kira-kira menarik, tapi apakah itu betul-betul bisa kita pergunakan. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar dari dua narasumber kita yang keren-keren ini ya, dari Pak Nugraha Pratama Adi ini konsultan kekayaan intelektual dari LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ciputra, dan juga Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Ciputra. Nanti kita juga akan sama-sama belajar juga tentang penerbitan buku di era digital ini bersama dengan Ibu Marina Wardaya, Kepala Penerbit Universitas Ciputra dan juga dosen Visual Communication Design Universitas Ciputra. Jadi saya harap walaupun suasananya online, jadi saya harap kita tetap semangat, kita tetap sama-sama berdiskusi. Silahkan monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan tentang permasalahan real ya yang dihadapi maupun seputar materi yang disampaikan, kita bisa bersama-sama berdiskusi. Monggo, kita hari ini akan sama-sama belajar tentang hak cipta, seluk-beluk penerbitan buku di era digital dengan dua narasumber kita siang hari ini. Dan saya rasa mungkin saya tidak perlu berlama-lama lagi ya, bisa kita langsung ke acara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat berdiskusi, salam literasi. Silakan saya kembalikan ke Pak Panji. Ya, terima kasih Pak Abi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan memulai iTalk hari ini, nanti akan ada sesi tanya jawab ya, setelah sesi per sesi. Jadi sesi pertama kita akan buka tanya jawab, kemudian sesi kedua kita juga akan buka tanya jawab. Dan menariknya lagi ada giveaway. Jadi ada 5 giveaway ya untuk 5 orang penanya terbaik. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya bisa melalui chat box yang ada di depan layar Bapak Ibu masing-masing. Baik, tidak berlama-lama kita akan mulai materi pertama dari Ibu Marina Wardaya, Kepala Penerbit UC, dosen Visual Communication Design Universitas Ciputra. Kami persilakan Bu Marina. Terima kasih. Selamat siang menuju sore. Mohon bantuan nanti dibantu share screen juga ya Pak ya. Nah, semoga suara saya juga cukup jelas terdengar karena tadi internetnya agak sedikit bermasalah. Jadi semoga nanti ke depannya lancar internet saya. Saya di sini sebagai perwakilan dari Penerbit Universitas Ciputra. Saya sendiri bertugas sebagai dosen, sebenarnya pekerjaannya sebagai dosen di jurusan Visual Communication Design. Jadi saya sendiri agak sedikit ragu ya Pak ya, Bapak Ibu, mungkin kalau saya harus sharing ke Bapak Ibu yang jauh lebih lama mungkin di urusan library dan perbukuan. Jadi semoga sharing saya ini bisa berguna. Kalau nanti memang ada masukan dari Bapak dan Ibu ataupun pertanyaan, monggo ditanyakan di chat box, nanti akan coba saya jawab di akhir. Jadi kalau memang, oh Ibu ini ternyata menurut saya seperti ini, masukannya seperti ini, monggo saya persilakan untuk memberi masukan kepada saya Pak. Silakan. Oke, Pak bisa minta tolong, Pak Panji bisa minta tolong PPT-nya. Di-share, oke. Terima kasih. Saya hari ini akan membawakan topik tentang buku di era digital. Selanjutnya, Pak. Kita sekilas akan menjawab dulu ya tentang apa sih buku ya. Buku itu adalah media untuk belajar, media yang berisi informasi sebenarnya kan, alat
yang sudah dari zaman dulu ada, sebelum ada yang namanya internet, buku itu ada duluan. Nah, problemnya saat ini di generasi yang sudah rata-rata sangat melek dengan teknologi, apakah buku itu masih dibutuhkan? Kalau kita ambil pola pikirnya, sebenarnya buku itu kan butuh waktu ya kalau buat, penulisnya harus menulis, mengajukan ke penerbit, terus diolah oleh editor, dicetak ataupun di upload secara digital, di ISBN-kan, terus baru dipasarkan. Negatifnya adalah buku itu butuh waktu untuk membuat. Sedangkan kalau kita lihat di internet, semua orang yang mau mengupload informasi tinggal upload, tinggal dia menulis tanpa ada bagian redaksi ataupun editor, langsung diupload, itu langsung bisa dibaca oleh orang banyak. Itu kalau kita lihat dari negatifnya sebuah buku dan positifnya internet. Tapi negatifnya buku ini menjadi positif karena apa? Segala tindakan editorial, tindakan orang mengedit, membaca, itu selain butuh waktu, itu membuat buku itu hasilnya lebih dipercaya. Karena apa? Karena kan melalui proses saringan dulu. Sedangkan kalau internet itu semua orang yang punya akses ke internet itu pasti bisa menulis maupun menghasilkan karya di internet. Jadi secara kualitas otomatis tidak ada yang jadi orang yang mengkurasinya, nggak ada. Oke. Selanjutnya fungsi buku, Pak. Nah, kalau kita lihat fungsi buku itu sumber berbagai informasi ya. Jadi kalau buku itu kan dari informasi yang dimiliki oleh penulisnya maupun dari yang dia teliti itu dikumpulkan dibuat dari sebuah buku. Nah, kalau kita terutama orang-orang yang membutuhkan mungkin buat mahasiswa untuk waktu dia lagi sekolah, dia butuh untuk informasi yang lebih, nggak mungkin kan kalau dia sendirian, oh saya butuh, umpama di mahasiswa di jurusan saya, jurusan desain, oh saya butuh melihat referensi dari karya di luar negeri. Tidak semua orang punya kemampuan untuk pergi ke luar negeri, tapi dari buku yang memiliki kumpulan gambar-gambar karya seni orang di luar negeri, dia bisa ambil, oh ini referensinya seperti ini, gayanya seperti ini. Jadi buku itu sangat membuka wawasan, dan karena topiknya sangat beragam, kita bisa menentukan mau belajar apa dan mendapatkan informasi apa, tanpa harus yang membaca itu sendirian ke luar negeri atau ke meneliti sendiri, karena itu akan butuh waktu sekali. Selanjutnya, Pak. Nah, sekarang kita ngomong masalah buku dan buku digital. Era sekarang ini e-book tuh sudah mulai banyak dipakai. Memang tidak menggeser 100% buku cetak, karena ada tipe orang tertentu, terutama mungkin yang dari umurannya dari di bawah saya sedikit sampai di atas saya, itu biasanya kalau nggak megang buku yang kertas tuh nggak enak. Kalau nggak buku tuh dibalik per halaman itu tidak enak. Tapi kalau anak-anak yang jauh lebih muda itu biasanya mereka sudah jauh lebih terbiasa dengan yang namanya e-book atau buku digital. Nah, perbedaannya buku dan buku digital, kalau buku cetak itu lebih tradisional dan otomatis waktu produksinya lebih lama. Karena dia harus melewati proses cetak dan sirkulasi buku, yang itu tidak. Dan membutuhkan waktunya itu bisa lama. Pengalaman saya menerbitkan sebuah buku di penerbit major itu, saya butuh waktu dari naskah saya masuk sampai keluar itu hampir setahun. Sedangkan kalau di e-book mungkin bisa dipotong sampai setengahnya, tinggal berapa bulan dia sudah keluar. Otomatis yang satu tuh buku cetak itu lebih tradisional, lebih butuh waktu, sedangkan e-book itu lebih dijual lebih modern. Positifnya lagi, kalau yang e-book itu lebih mudah dilihat, karena untuk anak-anak sekarang terutama ya, mereka lebih digital native, lebih gampang. Kalau untuk di kampus juga mereka jauh lebih mudah untuk ambil kutipannya, karena kan dia versinya kan sudah digital. Kalau di buku harus ketik ulang, jadi lebih butuh proses kalau yang di buku. Kalau yang di e-book lebih cepat. Nah, negatifnya lagi, buku cetak itu minim fitur. Jadi biasanya dia cuma ya halaman buku biasa. Kalau mau menulis harus pakai bolpen dan stabilo zaman dulu. Tapi kalau yang di e-book itu lebih kayak fitur, bisa ada, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa mencoba atau sudah pernah mencoba, itu bisa
ada dictionary-nya langsung, bisa langsung connect ke internet. Nah, itu kalau dilihat sekilas memang kayaknya buku cetak itu jauh lebih kurang fitur dibandingkan buku digital. Tapi pada saat aplikasinya, membaca sebuah buku itu nggak bisa hilang, rasanya nggak bisa diganti dengan membaca buku digital. Saya pribadi membaca dua-dua, saya ada buku digital, ada buku cetak. Kalau membawa buku itu kita jauh lebih konsentrasinya itu lebih penuh ke buku cetak yang kita bawa. Sebaliknya kalau buku digital karena seringnya itu di aplikasi yang ada di handphone ataupun di tab ataupun di laptop itu distraksinya sangat banyak. Jadi sebenarnya ini kembali ke preferensi masing-masing. Dua-duanya sama-sama sumber informasi, sama-sama buku. Tapi major kalau kita lihat itu sekarang buku cetak itu masih tetap di depan dibandingkan buku digital. Meskipun buku digital semakin mulai naik. Oke, lanjutannya Pak. Jenis-jenis buku digital ada PDF, EPUB, MOBI, yang bawah ini Amazon. Versinya AZW dan KF8 itu adalah versi e-book khusus untuk Amazon Kindle. Nah, kalau buku digital itu jenisnya bisa beda-beda, tiap negatifnya adalah tiap dia ganti gadget, jenis bukunya harus beda dan dia harus beli lagi. Itu negatifnya kalau buku digital. Nah, kalau kita sebagai penulis ataupun penerbit, kalau mau format menerbitkan buku secara digital, kita harus memikirkan kita mau menerbitkan bukunya di mana. Terus apakah sudah dilindungi? Karena buku digital itu memiliki negatif dari sisi copyright, sangat mudah untuk digandakan dan sangat mudah untuk ditiru. Karena itu kita harus memastikan kita jualan buku digital di mana itu harus sudah terlindung oleh DRM. Jadi sudah ada perlindungannya bahwa kalau buku itu akan terikat ke satu akun, nggak bisa digandakan, tidak bisa di-copy ke akun yang lain. Ini kalau di buku cetak mungkin versi fotokopian tuh Bapak Ibu. Mungkin zaman dulu kan kalau kita beli buku kayaknya mahal, kita fotokopi ya, lebih murah zaman dulu. Jadi waktu kuliah juga banyak yang melakukan hal itu. Jadi itu kalau digital tuh kayak copy paste, tapi kalau digital tuh bisa seluruh bukunya dikopas. Karena itu kalau menerbitkan buku digital harus perhatian benar platformnya di mana supaya nggak membuka kemungkinan untuk dikopas orang lain. Oke, berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke ISBN. ISBN itu buku standar International Standard Book Number. Bapak Ibu otomatis jauh lebih sering melihat daripada saya. Itu untuk memudahkan pengkatalogan buku. Selanjutnya Bapak, Pak mungkin slide selanjutnya Pak. Nah, kalau ini cara membaca ISBN-nya. Jadi ini saya yakin juga banyak yang sudah tahu. Kalau ISBN itu kan ada 13 digit, itu memudahkan untuk kita paham ya. Biasanya kalau yang awal tuh 3 digit awal itu untuk pengenalan produk jenis bukunya. Kalau yang kode kelompoknya itu yang 3 berikutnya, kode penerbitnya itu yang 4, dan yang terakhir itu adalah kode judul dan angka pemeriksa. Jadi setiap buku itu punya ID yang berbeda-beda. Yang ISBN itu juga ada ISBN cetak, ISBN e-booknya. Itu jadi sebenarnya buku itu bisa sampai punya 2 sampai 3 ISBN untuk satu buku. Lanjut. Nah, kenapa harus ada? Karena itu berfungsi untuk penanda buku, baik hanya untuk memudahkan pengkatalogan di perpustakaan sampai kalau kita mau jual buku di internasional. ISBN itu berlakunya internasional. Ini contoh waktu saya upload buku di Google Book, otomatis akan diminta ISBN-nya. Jadi berapa ISBN-nya dan itu nggak boleh sama. Kenapa? Supaya memastikan bahwa hanya satu penerbit bisa menjual satu jenis buku, nggak bisa semua penerbit menjual buku yang sama. Jadi meminimalkan kemungkinan adanya tadi yang copyright tadi itu. Lanjutnya. Nah, kalau kemarin kita sempat waktu membahas topik yang harus dibahas apa, salah satunya adalah kenapa kok ada buku dosen yang tidak ada ISBN-nya. Nah, ini karena tidak semua buku itu bisa di-ISBN-kan Bapak Ibu. Ini mindset yang mungkin kalau dari kami pihak penerbit itu harus dipahami dan dijelaskan ke semua dosen. Ada kalanya mereka tuh bilang, ini kan bukunya saya bikin. Ternyata dia beliaunya kopas dari berbagai sumber. Tolong di-ISBN-kan. Nah, itu otomatis kan tidak bisa. Jadi mungkin ini memang harus kami
dari penerbit itu harus lebih banyak menjelaskan lagi ke dosen bahwa buku itu bisa di-ISBN-kan dari tingkat kebaruannya, tingkat kebutuhannya, bukunya dibutuhkan atau tidak, dan tingkat plagiarismenya. Jadi kalau topiknya baru dibutuhkan, tapi karena dia kopas dari banyak, plagiarismenya nggak sampai, otomatis ya itu tidak bisa di-ISBN-kan. Oke, bisa dilanjutkan, Pak? Nah, ini kurang lebih ada, kalau untuk dosen, itu buku itu ada jenisnya ada 5. Buku Maaf ke mute Bu Marina. ya ketekan mute. Maaf. Balik lagi ke tadi Pak, yang kotak-kotak. Ini maaf ya, sebelah rumah saya kayaknya tahu pembangunan Bapak Ibu. Jadi kalau ada suara dok itu dari saya. Mohon maaf. Sebelah rumahnya tidak bisa dihentikan. Oke, kita ada 5 jenis buku ya. Jadi ini yang mungkin yang nanti akan sering muncul di perpustakaan Bapak dan Ibu merupakan hasil dari dosen-dosen Bapak dan Ibu atau dari dosen-dosen yang bekerja sama dengan perpustakaannya. 1 buku monograf, 2 buku referensi, 3 diktat, 4 buku ajar, 5 modul ajar. Kalau dilihat di depan, rata-rata itu kan yang sebenarnya hasil penelitian ya, buku monograf dan buku referensi itu hasil penelitian. Bisa di-ISBN-kan, bisa dipakai dalam mengajar. Dan poinnya paling full. Sebaliknya kalau diktat, buku ajar, dan modul ajar itu lebih banyak dari menyadur buku-buku yang sudah ada. Karena itu, kalau modelnya diktat, ini yang saya ceritakan tadi, dia biasanya hanya mengemas kembali buku referensi, dikopas, dikumpulkan, hanya untuk bantuan dosen mengajar, itu tidak bisa di-ISBN-kan Bapak Ibu. Mungkin bisa disirkulasikan di perpustakaan juga ada, contoh di perpustakaan, tapi otomatis tidak bisa dapat ISBN. Dan diedarkannya hanya di kalangan mahasiswa sendiri, tidak bisa diterbitkan keluar. Nah, kalau buku ajar, itu biasanya dari rencana EPS, itu ditambahkan dengan studi kasus dan materi yang otomatis sudah terolah ya, tidak bisa dikopas, harus diolah, itu bisa di-ISBN-kan dan disebarluaskan kalau buku ajar. Yang terakhir adalah modul ajar. Modul ajar itu hanya diedarkan di kalangan sendiri, karena meskipun dia sesuai dengan RPS, mirip dengan buku ajar, tapi kebanyakan dia hanya untuk prosedur dan lembar kerjanya aja. Jadi nggak banyak, tidak ada materi yang ditulis, tidak terlalu banyak materi yang diikut sertakan. Nah, kalau dilihat di depan ini, yang bisa dipakai citasi hanya buku monograf dan buku referensi. Kenapa? Karena yang 3 akhir itu tidak 100% dari hasil penelitian seorang dosen. Jadi biasanya kan kalau RPS itu dosen ngumpulin mau ngajar apa, terus materinya dikumpulkan ya Bapak Ibu. Jadi itu tidak bisa dianggap sebagai hasil penelitiannya dan tidak bisa disitasi. Bahasanya seperti itu. Jadi kalau mau mensitasi apa yang ada di dalam diktat, itu harus kembali ke buku awal yang dikutip oleh dosennya. Oke, lanjut Pak. Oke, beda ISBN buku dan beda ISBN buku cetak dan e-book, ya kan? Ini kayaknya salah Pak, saya salah yang berikutnya aja Pak. Nah, nanti kedobelan. Beda buku cetak, ISBN buku cetak sama e-book nilainya sama atau enggak? Nilainya sama Bapak Ibu. Jadi buku cetak sama e-book itu secara ISBN dan nilai bukunya itu sama. Kalau untuk kedosenan maupun untuk sebagai citasi. Jadi nggak ada yang namanya kalau e-book itu kalau disitasi nilainya poinnya lebih turun, itu nggak ada. Sebenarnya sama. Oke, lanjutnya. Nah, kenapa harga e-book tetap mahal? Ini kalau mungkin beberapa Bapak dan Ibu perpustakaannya sudah mulai mengumpulkan perpustakaan digital, itu akan merasa harga e-book itu sebenarnya sama buku cetak itu nggak beda jauh Bapak Ibu. Jadi ada kalanya mereka itu cuma beda berapa puluh ribu aja. Kenapa kok harganya tetap mahal? Kayaknya biaya produksi buku itu sebenarnya nggak mahal. Yang mahal itu sirkulasinya. Jadi toko buku, mengantarkan buku ke toko buku itu yang mahal. Nah, jadi
waktu dia motong harganya itu nggak banyak. Yang kedua, kenapa e-book tetap mahal? Karena ada pajaknya untuk e-book. Jadi e-book tuh dijual dimanapun juga itu biasa diambil pajak oleh platform yang jual. Terutama kalau Google, kita ambil kasus saja Google Book itu dia ambil keuntungan pajaknya sekitar 30% dari harga. Nah, kalau sebagai penerbit, otomatis kan harus memperhitungkan keuntungan dan royalti. Jadi biasanya harga e-booknya tetap mahal. Terus e-book itu dinilai oleh penerbit itu punya kasta yang agak lebih tinggi dari buku cetak. Kenapa? Karena e-book itu bisa bertahan lama. Sekali beli e-book itu bisa dibaca berpuluh-puluh kali. Sedangkan kalau buku itu ada kalanya waktu kita simpan rusak. Karena itu kan sering kalau buku cetak itu sering cetak ulang dengan cover yang lebih baru atau cetak ulang dengan sedikit ganti ilustrasi. Nah, itu alasannya kenapa? Karena mereka ada chance orang yang beli buku itu berapa lama kemudian bukunya sudah rusak. Jadi kalau dikeluarin versi baru dia akan beli lagi. Sedangkan e-book itu nggak ada chance untuk buku itu rusak. Orang kan mikir kenapa saya harus beli lagi yang baru. Wong ini yang ini aja masih bisa dibaca, nggak ada masalah. Jadi itu yang membuat harga e-book itu tetap relatif mahal. Oke, lanjut. Saya masuk sedikit tentang penerbit universitas. Terus terang saya juga masih belajar ya Bapak dan Ibu. Meskipun saya sudah di penerbit itu dari sekitar tahun 2018 mungkin ya. Saya sendiri juga dalam tahap masih belajar, masih harus banyak belajar. Jadi penerbit di universitas itu kalau bisa dibilang tuh garda depan kita, Pak, yang Bapak Ibu. Untuk kalau kita mau menunjukkan kualitas dari sebuah pendidikan di universitas, salah satunya adalah dengan buku. Jadi apalagi kalau bukunya sudah bisa dipakai sebagai buku referensi di berbagai universitas, otomatis kan tingkatnya itu tinggi. Jadi tingkat kedepanan ilmunya itu diakui lah, bahasanya seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kalau penerbit di universitas ini kemarin saya sempat kalau nggak salah dengan bapak-bapak yang Pak Abi dan kemarin Pak Panji ya, kita sempat bicara bahwa penerbit di universitas sebenarnya posisinya di mana sih? Penerbit di universitas tuh sejujurnya harus diposisikan di luar universitas. Itu adalah posisi yang benar. Jadi harusnya itu berdiri sendiri. Kenapa? Karena penerbit itu harusnya punya kebebasan mutlak untuk menentukan kualitas sebuah buku. Kalau di dalam universitas, mau tidak mau ada stres kepentingan pasti. Cuma kalau di Indonesia tidak banyak penerbit yang berdiri sendiri, penerbit universitas yang berdiri sendiri. Biasanya masih dalam salah satu anggota bisnis unit atau salah satu unit kerja di universitas. Atau bahkan beberapa itu masuk ke dalam prodi. Jadi luaran sebuah prodi rata-rata. Jadi yang benar sebenarnya di luar sih kalau posisinya. Tapi biasanya itu masalahnya nanti pada saat sebuah penerbit itu berdiri, otomatis harus ada surat pendirian, harus ada pajak dan lain sebagainya, dan nggak banyak yang mau. Jadi biasanya dimasukkan ke dalam salah satu unit di universitas. Berikutnya, ini yang posisi tadi. Nah, kalau ini sesuai undang-undang sih ya. Jadi sesuai undang-undang posisi penerbitnya itu kalau bisa cari, kalau mau dicari di Google ada. Jadi undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 3 2017 itu yang menaungi penerbit itu dikelola perguruan tinggi. Posisinya itu seperti itu. Jadi nggak ada bilang harus di dalam struktur universitas, nggak ada. Jadi hanya dikelola oleh perguruan tinggi. Kalau yang bagus harusnya lepas dari perguruan tingginya. Lepas dalam tanda kutip strukturnya yang lepas, tapi pengelolaannya tetap oleh perguruan tingginya. Oke, next. Nah, kita ngomong masalah plagiarisme. Plagiarisme itu apakah menjadi tanggung jawab seorang penerbit, penulis, atau tanggung jawab dari perpustakaan? Sebenarnya plagiarisme itu merupakan tanggung jawab pertama dari penulis dulu. Karena kalau dia secara plagiarisme tidak lolos, itu otomatis berarti dia tidak menulis cukup banyak sampai itu layak dinyatakan sebagai karya dia. Nah, sebagai penerbit, saya memposisikan diri sebagai penerbit, itu kami juga ada tanggung jawab untuk mengecek setiap karya yang masuk. Fungsinya apa? Karena karya yang masuk itu nanti akan, kalau kami terbitkan, kami ISBN-kan, berarti kami menyatakan bahwa karya itu merupakan milik seorang penulis. Kami harus memastikan itu dengan salah satu caranya dengan plagiarisme.
Nah, ini fungsinya apa? Juga supaya buku-buku yang masuk ke kami dan diterbitkan itu bisa dijadikan buku yang menaikkan nilai kum nantinya. Karena kalau sebagai dosen menulis bukunya otomatis kan diharapkan nanti bisa naikkan nilai-nilai dari kayak Sardos dan sebagainya. Kalau dia terkena plagiarisme checker otomatis nggak bisa dipakai nanti bukunya. Jadi itu salah satu yang alasan kenapa plagiarisme itu akhirnya jadi tanggung jawab penulis dan penerbit, bukan perpustakaan. Karena perpustakaan dalam hal ini hanya mengkoleksi, bahasanya seperti itu, bukan bagiannya membuat bukunya. Oke, lanjut. Ini saya sekarang akan balik arahnya saya sebagai seorang dosen ya, Bapak dan Ibu. Next. Nah, kenapa saya akhirnya mau masuk ke dunia penerbitan? Aslinya kan saya dosen, ya tinggal aja dosen kerja sendiri kan nggak ada masalah. Kenapa harus susah harus menjalankan penerbitan? Bahasanya kan seperti itu. Sebenarnya kalau dari daya pandang seorang dosen, bahan ajar yang paling baik kalau mau dipakai ngajar itu adalah dari hasil penelitian seorang dosen itu sendiri. Jadi ini terutama dari hal kurikulum maupun dari hal penilaian untuk dipakai mahasiswa atau enggak itu sebenarnya paling bagus adalah dari hasil penelitian seorang dosen. Karena bahan ajarnya pasti sesuai keilmuan. Dosen kan ngajar sesuai keilmuannya, Bapak Ibu. Nggak mungkin kan dosen ngajar dengan keilmuannya orang lain kan nggak mungkin, pasti dengan keilmuannya sendiri. Kalau dia meneliti dengan sesuai keilmuannya, dia pakai itu sebagai bahan ajar, otomatis bahan ajar yang dipakai itu sesuai dengan keilmuan. Kedua, up to date. Kita tadi ngomong buku itu butuh waktu yang lama untuk dari cetak dari penulis sampai ke yang menerima. Bayangkan kalau yang menulis ini bukan dosennya, otomatis dia butuh waktu yang lama untuk tahu buku ini cocok nggak dengan mahasiswa yang membaca. Sedangkan kalau saya sebagai dosen, saya bikin buku ajar atau buku referensi, saya kasih ke mahasiswa, saya otomatis dapat feedback-nya lebih cepat. Jadi saya bisa bikin buku yang baru, buku tambahan, atau buku revisi. Karena up to date terus masukannya. Yang kedua, up to date juga dengan kondisi saat ini. Orang kalau mengajar kan, otomatis kita harus cari bahan yang baru terus. Sedangkan buku itu biasanya kan perbaruannya kan lama. Kalau kita dapat bahan yang baru terus sebagai dosen, dan kita sendiri yang bikin buku, otomatis buku yang kita berikan ke mahasiswa ini jauh lebih up to date secara bahan. Nah, yang ketiga bisa sesuai dengan kekasan jurusan. Jurusan itu beda-beda. Cara ngajarnya beda-beda, pendekatan dengan mahasiswa beda-beda. Kalau kita bisa bikin buku sendiri, bahan ajar sendiri, itu sesuai banget dengan kekasan jurusannya. Jadi buku ini akan lebih terpakai. Dan selanjutnya bisa mengintegrasikan Tridharma. Ini yang paling sering saya coba ajarkan ke dosen-dosen yang lain. Saya sendiri juga berusaha untuk melakukannya, yaitu integrasi dari tridharmanya dosen. Penelitian, pengajaran, sama kita bilang pengabdian masyarakatnya harusnya integrasi semua. Kalau bisa meneliti di bidangnya, hasil yang diteliti diajarkan. Dari hasil yang diajarkan ini bisa dikeluarkan bahan ajar yang baru, atau kita bisa juga tarik ke pengabdian masyarakat. Jadi gimana caranya supaya apa yang kita ajarkan ini bermanfaat untuk masyarakat. Ini harusnya integrasi tiga-tiganya. Selain kita bisa menghasilkan buku, kita bisa menghasilkan jurnal, kita juga bisa ngajar. Oke. Nah, kalau keuntungannya yang lanjutnya, buku itu akhirnya bisa disesuaikan dengan kondisi. Ini saya rasakan sendiri waktu saya jalanin Tridharma kondisi COVID. Dulu semua saya di mata kuliah saya dulu itu membiasakan mahasiswa untuk ke perpustakaan. Jadi mereka tuh harus baca buku di perpus, cari bahan. Itu wajib di mata kuliah saya. Nah, pada saat pandemi menyerang, memang perpustakaan UC Library sudah ada kirim buku ya. Tapi ada beberapa mahasiswa kami itu yang lokasinya nggak di Surabaya, jauh banget. Sedangkan kalau harus kirim buku tuh otomatis ya meskipun bisa dikirim waktunya juga akan lama. Sedangkan mereka kan tugasnya kan pendek ya. Jadi kalau saya bisa menyesuaikan dengan saya bikin bukunya versi e-book. Mereka mudah akses. Jauh lebih mudah diakses oleh mahasiswa. Nah, kalau dosennya sendiri kan otomatis kita jauh lebih mudah untuk menyesuaikan dengan mahasiswa kita. Karena, kalau kamu butuhnya referensi yang seperti ini, kamu butuhnya modelnya bahannya kayak gini, kita bisa langsung buatkan. Sebandingnya kalau itu sebagai penulis yang bukan dosen, akan susah untuk melihat chance ini. Nah, yang terakhir, mudah berubah, itu otomatis, yaitu tadi saya bilang kalau dosen, kita punya
kekuasaan di kelas untuk mengajarkan materi kita yang pegang, otomatis kita juga dengan mudah bisa membuat buku referensi yang sesuai. Dan kalau memang ada kebijakan yang merubah kelas atau merubah kurikulum, kita bisa membuat buku yang baru dengan jauh lebih mudah. Oke, slide yang terakhir, Pak. Nah, kita masuk ke penerbit digital, e-book, dan Moodle. Ini saya rasakan pada saat saya masukkan bahan di Moodle saya atau website untuk mengajar saya. Banyak dosen yang memasukkan hanya dalam model link, cari sendiri di Google atau cari sendiri di mana. Otomatis kalau bukunya mahal, mahasiswa nggak bisa akses. Terus yang kedua, banyak yang pakai buku PDF tapi downloadan. Ini sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu. Kalau kita download tanpa, maksudnya kecuali itu bukunya open source ya. Kalau bukunya itu versi bajakan, kita upload ke mahasiswa, otomatis sebenarnya kita ngajarin mereka nggak baik juga, karena kita mengajarkan mereka untuk kopas dari internet, ngambil dari internet is okay. Nah, kalau sebagai penerbit dan dosen itu bisa bikin penerbit digital atau bikin e-book itu jauh lebih mudah kalau kita memasarkan, kita pasangkan di Moodle kita langsung kaitkan ke e-book kita sendiri, mahasiswa lebih mudah akses. Yang kedua, kita bisa membuat e-book kita itu kalau sebagai dosen bisa nggak berbayar, jadi mahasiswanya juga bisa dapat bukunya dengan cara legal, karena itu kan memang untuk buku bimbingannya mereka. Jadi penerbit kalau e-book itu versinya lebih mudah disebarluaskan, lebih mudah diajukan kalau kita ke Dikti sebagai dosen, karena ada sekarang Diktinya online. Jadi kalau cuma dulu kita kirim bukunya kita ke sana, kita sekarang cuma tinggal kirim linknya. Bayangkan kalau itu bukunya hanya buku fisik, nggak ada buku digitalnya, akan susah. Apakah harus di-scan bukunya? Terus mudah diakses mahasiswa, harganya relatif lebih murah. Kita bisa ngatur harganya kalau ada penerbit digital. Kalau di kami sendiri, kami membebaskan dari penulis kami untuk mengatur harganya, menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Kenapa kami bisa melakukan hal itu? Karena kami pure hampir 99% digital. Jadi menurunkan biaya yang dikeluarkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah selesai si materi saya. Ini harusnya slide terakhir ya Pak Adi, kalau nggak salah. Nggak ada lagi kayaknya. Kita mungkin sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Saya lihat sekilas nanti di chatting sudah ada beberapa pertanyaan. Iya, Bu Maria. Terima kasih. Pemaparan hari ini ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama dari Vira Ayu Safila. Nah, ini apakah perlindungan untuk karya tulis di platform online seperti Wattpad, KBM, aplikasi dan lain-lain, sama kelasnya dengan e-book atau buku ber-ISBN dan terdaftar di Kemenkumham? Kalau di Wattpad itu sangat mudah untuk Bapak Ibu dikopas ya bahasanya gitu ya kita ya, karena kan open source mereka sifatnya. Kalau kita lihat banyak sekali orang yang nulis di Wattpad dan itu dibukukan oleh orang lain, itu juga ada beberapa kejadian, juga nggak ada yang dia tidak punya hak untuk menahankan apapun yang sudah diupload di internet itu boleh dipakai oleh orang lain. Sebenarnya sistemnya kan seperti itu. Tapi kalau kita dengan e-book yang resmi sudah di-ISBN-kan dan dijual di platform resmi, otomatis memang secara biaya lebih tinggi, tapi pelindungannya lebih kuat. Jadi kalau mungkin bisa coba Bapak dan Ibu bisa beli buku di kayak Google Book, coba di-download. Pada saat kita pakai Google account yang beda dengan diri kita, itu dengan yang beli, itu biasanya nggak bisa dibuka bukunya. Jadi ada DRM protected. Nah, kecuali mahasiswanya dengan sengaja bikin satu account untuk bersama. Kecuali seperti itu ya Bapak Ibu, itu baru bisa bukunya dipakai rame-rame. Di luar itu tidak bisa. Nah, itu otomatis secara perlindungan lebih kuat sebenarnya. Dibandingkan kalau kita bikin di Wattpad atau mungkin di online, website online kita publish sendiri, itu kemungkinan untuk dikopas besar banget begini. Itu. Ya. Pertanyaan yang kedua, Bu. Ini dari Dedi Mulyadi. Pak Dedi ini dari Pustakawan Diarpus, Kabupaten Sukabumi. Selamat datang, Pak. Nah, pertanyaannya di mana batasan-batasan copyright di media sosial jika kita ingin membacakan buku atau read aloud menggunakan buku dari sebuah penerbit? Nah, kalau copyright di media sosial itu harus hati-hati, Pak, karena
bahasanya itu apapun yang sudah ada di media sosial ataupun di internet itu adalah milik umum. Itu mesti hati-hatinya di situ. Karena itu kalau ada biasanya bahkan kalau kita di Google Book pun kita bagiannya boleh diakses orang itu tidak lebih dari 20%. Bahasanya seperti itu. Jadi mama kita mau membacakan atau kita mau caption sebagian ya jangan banyak-banyak, Pak. Mungkin maksimalnya itu ya worst case 20%. Sebisa mungkin kita harus melindungi sebagai penerbit, saya selalu berprinsip sebagai kita harus bisa melindungi hak penulisnya. Kalau kita terlalu banyak kita lempar keluar, otomatis kan orang yang mau beli dan tertarik melihat isinya nggak banyak. Itu mungkin, Pak. Jadi ada rambu-rambunya gitu, Bu, ya? Ada. Kalau di online, kalau di bukunya penjualan ada, Pak, 20%, Pak. Kalau di media sosial belum ada rambu-rambunya. Itu kita merambu-rambu diri sendiri. Bahasanya seperti itu kan. Jangan banyak-banyak, nahan diri gitu kan. Kepingin kita sharing tapi ya jangan semua. Bahasanya gitu. Iya, ini masih ada banyak pertanyaan dari Dr. Sumbo Tinarbuko. Selamat sore Bu Marina, mohon izin bertanya. Saya punya naskah buku monograf berjudul Semiotika Komunikasi Visual. Bagaimana caranya agar buku saya bisa diterbitkan oleh penerbit Universitas Ciputra? Mohon pencerahan panjenengan. Terima kasih. Ini dari dosen komunikasi Pak visual Sumbo. di Jakarta. Iya. Ini bapak saya sendiri kayaknya. Saya sering dilatih sama Pak Sumbo, perasaan zaman dulu, Pak. Waktu awal-awal saya jadi dosen ya. Juga pernah berapa kali di VCD. Selamat sore, Pak. Lama nggak bertemu, Pak. Langsung saja, sebenarnya kita sebagai penerbit kita open. Jadi mau dari penerbit, dari dosen luar pun kita sangat open untuk kerjasama. Jadi nggak ada batasannya sih, Bapak. Tinggal kontak saya sih, Pak. Tinggal kirim kontak nanti kalau memang secara tadi otomatis plagiarisme checker dan sebagainya oke, langsung pasti bisa kita terbitkan. Bisa minta bisa diterbitkan cetak maupun diterbitkan e-book. Bisa, Pak. Sangat open untuk kerjasama jadinya. Silakan langsung WA, Pak. Perasaan kita sering WA zaman dulu, Pak. Ini berapa kali soalnya nguji bareng saya, Pak, kalau Pak Sumbo nih, Pak. Saya belajar banyak dari Pak Sumbo soalnya, kalau sebagai dosen. Jadi langsung aja Pak Sumbo. langsung saja ke saya, Pak. Monggo, Pak, kalau itu. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Willingham Christopus Cangrawan. Selamat siang, menjelang sore. Izin bertanya Bu Marina, bedanya copyright sama property right itu apa ya? Dan pertanyaan kedua, ya, ini dalam kurung maaf ada keluar konteks gitu ya. Mekanisme ide yang diakui sebagai kepemilikan itu, apakah ide dasar atau yang seperti apa ya, Bu? Silakan, Bu. Kalau copyright sama property right mungkin ya, Pak, bisa ke nanti lebih ke Pak Nuk ya. Kalau yang ini saya kurang pede untuk menjawab karena ini rada konteksnya ke yang lebih hukum dan lain sebagainya ya, Pak ya. Jadi saya lempar aja kalau yang ini. Kalau pertanyaan yang kedua, mekanisme ide sebagai pemilikan ide dasar itu ide buku ya, Pak. Asumsi saya dari ide bukunya. Buku itu nggak ada yang, buku itu saking banyaknya itu nggak ada yang idenya asli, Pak, biasanya, Pak. Selalu menyadur dari buku yang lain, cuma tingkat besarnya sadurannya itu sebanyak apa. Sebenarnya itu arahnya kan di situ ya, Pak. Kan buku dari zaman dulu sudah nggak ada buku yang ini baru banget, topiknya baru banget, nggak ada. Jadi ide awalnya pasti ngambil rata-rata. Tapi yang penting adalah pada saat penciptaannya itu harus dari orangnya sendiri. Jadi dari terutama kalau tadi dilihat dari untuk dosen itu dari hasil penelitiannya dosennya sendiri. Nggak boleh kopas, nggak boleh hanya main parafrase dari penelitian orang lain. Itu sih. Mungkin kalau dari saya itu, kalau secara ide sih sebenarnya bisa dibilang nggak ada yang baru. Pasti ada yang saya pernah bikin lah, bahasanya kayak gitu. Mungkin itu, Pak. Ya, untuk yang pertanyaan pertama, saya keep ya, Pak. Untuk saya berikan kepada pemateri kedua. Nah, ini Bapak yang jauh lebih berpengalaman di urusan itu, Pak, dibanding saya. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Haji Sri Utami. Batasan 20%. 20%-nya ya? Ya. Saya juga. Ya.
apakah ada undang-undang? Batasan 20% tuh nggak ada undang-undangnya, Pak. Nggak ada undang-undangnya. Itu Ibu, nggak ada undang-undangnya, Bu. Itu basically sebenarnya itu peraturan yang baik internasional sih. Kalau 20%-nya itu rata-rata kalau kita jual buku kan, kalau kayak buku cetak itu biasanya kita blind, bahasanya gitu. Hanya lihat cover. Kalau kita ngomong dulu, jangan menilai orang dari covernya. Kita kalau beli buku cetak itu nilai dari covernya, terus terang ya. Karena apa? Karena nggak bisa dibuka, diplastiki, ya kan? Bahasanya kan seperti itu. Tapi kalau kita e-book, kita punya kesempatan untuk lempar ke orang itu teaser, bahasanya gitu. 20% maksimal. Untuk normalnya yang dipakai orang sih, kalau rata-rata di penerbit di luar biasanya cuma 20%. Cuma jenis buku tertentu itu lebih sedikit persentasenya. Terutama buku-buku yang dia punya materi itu full banget. Jadi bahkan mungkin yang dilempar ke orang itu cuma sampai kayak daftar pustaka supaya menggambarkan isinya, itu aja sih. Jadi tergantung kembali ke masing-masing materi sama kembali ke penerbitnya masing-masing. Itu sih mungkin Bu. Nggak ada dasar hukumnya. Kalau dasar hukumnya itu hanya ada kalau yang apa di internet itu bisa dikopas, itu aja sih. Nggak ada yang 20%. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Vindi Andriani M. Selamat sore, saya ingin menanyakan bagaimana prosedur yang harus dipenuhi untuk mendigitalisasi koleksi cetak yang sudah dimiliki oleh perpustakaan menjadi e-book dan diupload di aplikasi perpustakaan. Nah, kalau sekarang nih ada yang namanya proses buku lama didigitalisasikan jadi baru. Itu kebanyakan mainnya kan scan ya Pak, Bu. Tapi ini masalahnya adalah ISBN awalnya adalah ISBN cetak. Sebenarnya tidak boleh dipasarkan ataupun disebarluaskan dalam versi digital. Kalau memang mau digitalisasi bisa bekerja sama dengan penerbit untuk membuat versi e-booknya. Jadi memang dibikin versi digital, dikeluarkan ISBN yang baru. Sebenarnya secara hukumnya seperti itu. Kalau di-scan, di-upload itu nggak boleh hasilnya. Itu. Jadi kita kembali ke bentuk ISBN, tadi ISBN ada 2, ISBN cetak sama ISBN buku. Kalau ISBN buku itu buku cetak itu tidak boleh versi e-booknya atau versi PDF-nya tidak boleh disebarluaskan sebenarnya itu. Ya, satu lagi pertanyaan, Bu Marina. Selamat sore Bu. Ya. Dari Ibu Asti Nur Indah. Saya mau bertanya, kapan berlaku copyright pada buku tercetak maupun digital? Umurnya ini mungkin ya. Masa berlaku mungkin ya, iya, kalau ini ya bahasanya. Masa berlaku. Ini kalau mungkin bukan copyright ya. Jadi kayak kalau buku itu kan termasuk, ini Pak Nuk lagi yang bisa membenarkan kalau saya salah, termasuk karya yang bahasanya kita kalau hanya mencatatkan kan ya Pak, kalau nggak salah, bukan mengajukan hak cipta dan sebagainya, hanya mencatatkan. Begitu dia publish, otomatis dia diakui menjadi hasil karya seorang penulis, bahasanya kayak gitu. Nah, berlakunya ya sampai orangnya nggak ada, kalau nggak salah plus berapa puluh tahun gitu. Itu bisa tanya lebih jelasnya ke Pak Anu garisnya kalau gitu. Tapi kalau dari penerbit itu bukan copyright ya kita bahasanya ya, izin terbitnya. Kalau kita izin terbit itu tergantung penerbit masing-masing. Kalau saya pribadi di UC saya membuat 5 tahun masa terbit sebuah buku. Kenapa? Karena karena saya penerbit universitas ya, sama seperti kurikulum kan ganti 4 tahun sekali. Bukunya masa mau 10 tahun, kan harus ganti terus kan bukunya supaya menyesuaikan dengan kurikulum yang baru, bahasanya kan kayak gitu. Jadi saya biasanya ikat bukunya itu hanya bertahan 5 tahun di saya. Setelah 5 tahun saya akan lepaskan haknya kembali ke penulis, dan penulis bisa menerbitkan di tempat lain atau dia bisa mengolah menjadi buku yang baru. Bahasanya seperti itu. Kalau dari kami ya. Ya, nanti akan ditegaskan kembali oleh Pak Nugraha pemateri kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian dan Bu Marina Wardaya, terima kasih untuk sesi pertamanya, karena ada acara selanjutnya ya Bu Marina ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak cepat kabur karena saya ada double kegiatannya hari ini. Mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diarahkan ke saya sih Pak. Kalau ada mungkin bisa saya sharing email saya, mungkin kalau Bapak Ibu nanti
ingin bertanya lebih lanjut, saya akan share di chat ya Bapak. Ya. Jadi kalau dibutuhkan bisa langsung ke saya. Jadi langsung ke email Bu Marina ya Bapak Ibu dan peserta iTalk hari ini. Baik, terima kasih Bu Marina untuk waktunya siang hari ini. Baik, tidak berlama-lama terima kasih lagi. Bapak Ibu. Ya, tidak berlama-lama lagi kita akan memasuki sesi yang kedua bersama dengan Bapak Nugraha Pertama. Bapak Nugraha Pratama ya, sebagai konsultasi KI Sentral Kekayaan Intelektual Universitas Ciputra. Waktu yang tepat kami persilakan Pak Nugraha. Baik, terima kasih Pak Panji. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini tadi saya lihat ada Bu Sri Utami ini. Bu Sri Utami ini rekan sebenarnya ini. Nanti bisa dibantu loh Bu. Silakan loh Bu Sri Utami. Oh, terima kasih Pak Andi, rekan Andi. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Enggak lah, belajar Mas Andi. Enggak, sama-sama Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kita nanti saling membantu ya Bu. Kalau saya tidak bisa menjawab. Insya Allah sama-sama. Tadi sudah saya bantu Ibu Marina. Iya. Baik, Bapak Ibu. Ini topiknya sangat menarik. Kenapa? Karena sekarang kan era digital, lalu ditambah pula dengan adanya pandemi, sehingga kegiatan kita adalah kegiatan secara online, di mana kegiatan itu tetap harus berlangsung. Teman-teman dosen juga harus melakukan kreativitasnya, tetapi mohon dengan sangat agar tidak melanggar hak cipta. Baik, izin share sebentar Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama tentang hak cipta. Sebentar, saya akan slideshow. Oke. Bapak Ibu, apakah terlihat semua? Terlihat, Pak. Terlihat ya, baik. Jelas. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Nugraha Pratama Adi. Saya konsultan KI di Universitas Ciputra dan juga dipercaya untuk membantu sentra KI Universitas Ciputra. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan beremail ke saya, akan saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kekayaan intelektual. Nanti akan saya fokuskan ke hak cipta. Jadi kekayaan intelektual ini apa? Kalau ini bahasa sederhana saya ya Bapak Ibu, karena nanti kalau Bapak Ibu membaca di undang-undangnya, tulisannya bukan begini. Jadi kekayaan intelektual untuk mempermudah kita belajar, yaitu kekayaan intelektual adalah sebuah ide, sebuah karya yang dapat menghasilkan atau dapat diperdagangkan begitu ya. Lalu hasilnya adalah uang atau berupa komersialisasi gitu Bapak Ibu. Nah, hak yang didapat oleh kekayaan intelektual ini dapat dialihkan, baik itu melalui waris ataupun perjanjian yang lain, misalnya lisensi dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, ini Bapak Ibu. Kekayaan intelektual ini ada dua yang dibagi secara besar, yaitu kekayaan secara industri dan hak cipta serta hak terkait. Di mana pada hari ini kita akan fokus di hak cipta ya Bapak Ibu. Untuk yang lainnya nanti mungkin di sesi-sesi yang akan datang. Hak cipta di sini ada dua, yaitu hak cipta sendiri dan di sini hak terkait adalah berupa performance atau broadcaster atau produser. Lalu saya membuat sebuah tabel yang mudah-mudahan dapat memperjelas. Di sini ada
perbedaan dari cipta, merek, desain industri, desain tata letak terpadu, lalu ada rahasia dagang, dan paten. Tapi kembali lagi, pada hari ini kita fokus di hak cipta. Hak cipta ini undang-undangnya apa sih? Di sini undang-undangnya ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lalu subjeknya apa? Subjeknya adalah pencipta, Bapak Ibu. Objeknya berupa ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan juga ada program komputer. Untuk mendapatkannya ada dua, Bapak Ibu, caranya, yaitu deklaratif dan konstitutif. Nanti akan saya jelaskan di sini untuk deklaratifnya seperti apa. Syarat untuk mendapatkan hak cipta ada 3, Bapak Ibu, yaitu keaslian, kreativitas, dan ada wujudnya atau fixation ya, diwujudkan. Lama perlindungannya seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut. Ini dijelaskan bahwa hak cipta itu merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang tadi di slide yang sebelumnya saya terkait juga kekayaan industri. Di sini hak cipta mencakup pula ada program komputer. Gitu. Nah, untuk definisi hak cipta, di sini adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Jadi Bapak Ibu, hak cipta ini timbulnya secara otomatis pada saat Bapak Ibu melakukan publikasi. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan Ibu Asti kalau tidak salah. Nah, pada saat Bapak Ibu mempunyai suatu karya, Bapak Ibu sudah mewujudkannya, misalnya sebuah buku begitu, atau puisi atau lagu, dipublikasikan kepada umum, maka pada tanggal itulah lahir hak cipta dari karya Bapak Ibu. Lalu untuk hak cipta ini ada 2, tadi secara otomatis dan yang kedua adalah secara konstitutif. Konstitutif itu artinya Bapak Ibu mendaftarkan hak cipta tersebut. Tetapi di sini bedanya dengan yang lain, dengan hak-hak yang lain, pada hak cipta ini konstitutifnya terdapat tulisan Bapak Ibu. Kapan dan di mana dipublikasikan pertama kali. Jadi kembali lagi bahwa deklaratifnya jauh lebih kuat daripada dibandingkan konstitutifnya. Cuma di sini kenapa kok perlu untuk didaftarkan, Bapak Ibu, kadang itu kita lupa dan tidak ingat bahwa kapan kita melakukan publikasi terhadap karya kita. Nah, disinilah pentingnya untuk melakukan pendaftaran. Begitu Bapak Ibu. Lalu, apa saja yang dilindungi di dalam hak cipta? Ini di sini ada kurang lebih sekitar 11, tapi kalau koma-komanya dihilangkan cukup banyak Bapak Ibu, yaitu ada buku, ada program komputer, ada pamflet, layout, lalu karya tulis yang dan semua karya tulis lain. Lalu ada ceramah, kuliah, dan sebagainya. Ada alat peraga, ada juga lagu, tadi sering saya sampaikan juga, ada drama, ada seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, terjemahan atau tafsir, saduran, itu juga merupakan karya yang dilindungi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menuliskan bahwa ada loh karya-karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta. Itu apa? Yang pertama, karya yang belum diwujudkan.
Kenapa? Tadi di syarat-syarat untuk mendapatkan hak cipta itu harus ada wujudnya. Jadi kalau belum diwujudkan itu berarti dia tidak bisa dilindungi. Lalu hak cipta itu tidak melindungi ide ataupun suatu prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data yang telah diungkapkan, dijelaskan dan sebagainya dalam sebuah ciptaan. Yang ketiga, hak cipta juga tidak melindungi alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Jadi, hak cipta ini tidak bisa melindungi tiga ini ya Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu seringkali menyampaikan bahwa saya pengen punya hak cipta terus ditulis di idenya di dalam sana, nah itu tidak dilindungi. Untuk melindungi ide, Bapak Ibu, ini masuk ke ranahnya paten. Jadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, tadi disampaikan oleh Bu Marina bahwa tantangan di era digital itu cukup banyak. Saya mencatat ada 3, yaitu kemudahan suatu karya cipta salin. Jadi untuk melakukan copy paste itu juga sangat mudah. Lalu kemudahan dan kecepatan penyebaran karya cipta melalui media digital juga sangat cepat. Ketiga, kemudahan suatu karya dimanipulasi dan dimodifikasi. Maksudnya apa? Dimanipulasi dan dimodifikasi itu Bapak Ibu misalnya mengambil satu gambar lalu diedit dan sebagainya, dipublish ulang, itu juga sangat mudah karena digital ini berupa angka 0 dan 1, Bapak Ibu. Bu Marina juga sudah menyebutkan untuk melakukan perlindungan dalam hak cipta ini dilakukan apa, yaitu ada yang disebut namanya digital rights management. Ini suatu keamanan, biasanya berupa enkripsi sih biasanya. Tapi yang paling sederhana adalah dia berupa watermarking. Itu yang paling sederhana. Tapi kebanyakan memang ada digunakan untuk enkripsi. Di situ juga untuk perlindungan terhadap media elektronik, ada musik digital, film digital, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini ada pengecualian untuk teman-teman yang di perpustakaan. Nah, ini kita akan belajar tentang pengecualian hak cipta. Yang pertama, penggandaan sebanyak 1 kali salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai atau membeli program komputer yang sah, maka Bapak Ibu sebenarnya punya hak untuk menggandakan 1 kali. Fungsinya apa? Penggandaan ini apabila yang asli itu hilang, Bapak Ibu bisa menggunakan penggandaan ini. Tetapi Bapak Ibu jangan disalahgunakan. Apabila yang Bapak Ibu gandakan ini terus dipinjamkan ke teman-teman yang lain, itu akan melanggar hak cipta. Lalu yang kedua, pengadaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan dibuat sebanyak 1 salinan, tetapi tidak mencakup. Yang pertama itu karya arsitektur, seluruh bagian suatu buku atau notasi musik juga tidak bisa, seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital. Untuk perpustakaan, Bapak Ibu, ini untuk perpustakaan dan lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan pengumuman, diringkas, atau dirangkum memenuhi permintaan seseorang dengan syarat. Ada syaratnya Bapak Ibu untuk melakukan penggandaan ini di perpustakaan. Yang pertama, syarat pertama, yaitu perpustakaan atau lembaga arsip
menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian. Pertanyaan saya adalah, apakah perpustakaan atau lembaga arsip mampu untuk melakukan jaminan itu? Yang kedua, penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah, dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak berhubungan. Yang ketiga, tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh lembaga manajemen kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan. Selanjutnya yaitu pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, mengganti salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, dan musnah. Itu dengan syarat juga, Bapak Ibu. Yang pertama, perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar. Yang kedua, pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah, dan jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan. Selanjutnya, pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan. Itu juga diperbolehkan, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Nuk atas paparannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu ditegaskan lagi dari yang tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Marina, Pak Nuk. Tapi ya, ini memang ini dalam areanya Pak Nuk ini betulnya. Maaf. Nah, ini dari Ibu Rifni Rahayu. Ya, izin bertanya, apabila perpustakaan ingin melakukan alih media dari cetak ke digital dengan melakukan scan koleksi cetak di perpustakaan menjadi bentuk digital, apakah melanggar copyright? Silakan Pak. Berarti belinya ini ya Pak, belinya itu asli ya, dari asli, penerbit ya asli ya. Ya. Tadi di situ di undang-undang itu menyebutkan Pak, cuma boleh menggandakan satu kali Pak. Nah sekarang kalau dialihkan dalam bentuk digital ya berarti hanya satu kali aja Pak. Dan itu juga harus hati-hati karena digital itu kan gampang loh, gampang untuk disebarkan. Teman-teman perpustakaan yang punya tanggung jawab berat nih di sini, agar tidak terjadi yang namanya pelanggaran terhadap copyright. Kenapa? Karena di undang-undang, ini amanatnya undang-undang, Pak Panji, bahwa perpustakaan itu bertanggung jawab loh ya, harus yakin bahwa yang diberikan, nah gitu ya, yang diberikan itu untuk penelitian dan pengabdian, untuk penelitian, begitu Pak. Itu yang berat juga teman-teman di perpustakaan. Apakah melanggar? Kalau cuma satu kali, lalu memang untuk pendidikan oke, gitu. Undang-undang juga bilang begitu. Untuk pendidikan masih diperkenankan. Tapi bukan berarti kalau dalam satu kelas, karena ini sudah digital, terus disebarkan ke mahasiswa yang lain, nah itu salah jadinya. Lalu ada ini Bapak Ibu, penggunaan secara wajar. Yang dimaksud penggunaan secara wajar itu bagaimana ya? Kalau memang untuk mestinya kan buku itu untuk satu begitu ya, ya harusnya satu ya, bukan untuk disebar-sebarkan begitu Pak. Begitu Pak Panji. Gitu ya. Iya Pak. Ya, ini masih nyerempet-nyerempet juga ini Pak. Iya, silakan Pak. Yang tadi ini dari Ibu Juliarti. Ini juga seorang pustakawan juga. Izin bertanya, sebagai pengelola perpustakaan dan menerima amanah untuk menyimpan karya-karya digital berupa e-book, selama ini kami hanya menyarankan pada pemilik
hak cipta karya tersebut atau penulis atau penerbit ya untuk penggunaan watermark. Watermark. Ya. Ya, dan pembatasan jumlah halaman yang bisa diakses oleh pemustaka ya atau pengguna gitu ya atau sivitas Ya. pada karya yang mereka titipkan. Yang ingin saya tanyakan apakah penggunaan watermark dan pembatasan jumlah halaman yang bisa diakses oleh pemustaka apakah sudah cukup menjaga koleksi titipan aman dari plagiasi dan tindakan pelanggaran hak cipta lainnya, atau ada hal lain yang bisa kami sarankan kepada pemilik karya tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu. Bu Juliarti. Ya, Bu Juliarti. Pertanyaannya, apakah watermark cukup? Sebetulnya begini Bu, saya pernah bertanya ke satu rekan begitu ya. Dengan adanya digital ini, kita itu seperti berkejaran dengan waktu ya. Kenapa? Karena digital ini susah. Misalnya Ibu sudah memberikan watermark, tapi di satu sisi lain nanti ada software yang bisa menghapus watermark. Jadi agak susah Bapak Ibu. Mungkin saran dari Bu Marina salah satunya itu dengan dimasukkan ke DRM ya, Digital Right Management itu yang mungkin lebih bagus ya. Itu menurut pendapat saya loh Bu, menurut pendapat saya. Kalau watermark susah Mas Ian. Lalu mungkin juga bisa, kalau dulu saya belajar S1 itu hanya boleh mengcopy kalau tidak salah beberapa halaman secara berurutan. Tapi kalau lompat-lompat enggak apa-apa. Begitu ya Pak Panji ya. Apakah harus enggak berurutan gitu Pak ya? Iya, tidak berurutan, tapi kan mahasiswa kan lebih cerdik, Pak. Jadi enggak dicatat, Pak. Halamannya dicatat. Iya. Jadi kalau watermark masih kurang rasanya, Bu. Itu pendapat saya loh. Silakan, Pak. Nah, ini ada juga menyangkut copyright juga, Pak, dari Bu Asti Nurindasari. Ini tadi sebetulnya di sesinya Bu Marina, tapi lebih cocok ke ini, Pak Nuk ini ya. Saya mau bertanya kapan berlaku copyright pada buku tercetak maupun digital. Nah ini Pak. Oke. Kalau pada buku tercetak biasanya tadi kan ini ya Pak, kapan hak cipta itu lahir? Hak cipta itu lahir kan pada saat publikasi. Publikasinya bisa berupa diterbitkan, begitu. Tanggal terbit itu bisa dikatakan publikasi, Bapak Ibu. Itu kalau untuk buku yang ini ya, buku fisik ya. Lalu untuk yang digital bagaimana Pak? Pada saat Bapak Ibu melakukan upload buku tersebut, itu bisa dijadikan tanggal publikasi. Berapa lama? Pertanyaannya, memang secara umum disebutkan bahwa seumur hidup ditambah 70 tahun. Tetapi ada beberapa persyaratan di sana. Salah satunya apabila buku itu sudah dialihkan ke sebuah universitas atau yayasan, maka dia tinggal 50 tahun masa perlindungannya. Begitu Pak Panji. Ya, jadi jelas ya Pak ya. Jadi nanti di tabelnya tadi ada Pak ya? Ada Pak. Ada ya. Pak. Iya. Ya, ini ada pertanyaan lanjutan. Jadi tadi yang pertanyaan pertama memang belum dijawab oleh Bu Marina, memang harusnya ke Pak Nuk ini. Dari Bapak William Ham Christopus Cangrawan. Selamat siang menjelang sore. Bedanya copyright sama property right. Ini Pak. Bedanya copyright dengan property right. Property right apa intellectual property right, Pak? Ya, silakan Pak Cangrawan bisa chatbox ya, Pak. Karena kalau property right itu kan jadinya rumah, Pak. Properti kan.
Silakan, Pak. Ya, nanti biar di anu ya, di chatbox lebih dijelaskan Pak pertanyaannya, copyright dengan property right, apakah Jadi property right? gini Pak, mungkin pertanyaannya apa bedanya hak cipta dengan intellectual property right begitu ya? Ya, di chatboxnya Ya. ini intellectual property right Pak. Oke, kalau intellectual property right berarti iya, itu kan bahasa Indonesianya jadi hak kekayaan intelektual ya Bapak. Nah, di situ tadi di tabel saya ada dua bagian, yaitu hak cipta sendiri, lalu ada kekayaan industri. Nah, di kekayaan industri itu ada paten, ada desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, dan macam-macam di sana ada. Jadi, hak cipta itu bagian, Mbak, bagian dari kekayaan intelektual. Gitu jawabannya, Pak. Sederhana ya Pak ya? Sederhana. Memang bagian, Pak, di bagian ya. dari kekayaan intelektual itu. Iya, iya, iya. Jadi itu Pak untuk jawabannya. Saya akan lanjutkan pertanyaan yang kedua dari Ibu Astuti R. Ini ada dua pertanyaan dari Ibu Astuti. Yang pertama saya bacakan dulu Pak, nanti langsung bisa dijawab oleh Pak Nuk. Apa saja yang perpustakaan harus lakukan agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta atau tidak melanggar hak cipta, sekaligus dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pelanggaran hak cipta terkait layanan digital, kebutuhan informasi pengguna perpustakaan. Silakan Pak Nuk. Apa yang harus dilakukan perpustakaan? Iya. Yang jelas sebetulnya bukan perpustakaan, Bapak Ibu, tapi ini tugas dari kita semua, bahwa kita memang harus melakukan sosialisasi tentang kekayaan intelektual ini. Kenapa? Karena kita banyak melakukan pelanggaran, Bapak Ibu. Dulu, waktu saya belum belajar tentang kekayaan intelektual, apakah saya juga sering melakukan yang namanya mengcopy buku. Karena waktu itu bukunya mahal ya. Lalu kita melakukan fotokopi ya. Itu juga ada kaitannya Bapak Ibu. Karena di satu universitas pasti ada yang namanya fotokopi yang support terhadap mahasiswa. Bukunya dipinjam dari perpustakaan, dibawa ke fotokopian, kita enggak tahu. Nah, apa yang bisa dilakukan sementara ini memang sering melakukan yang namanya sosialisasi terhadap sosialisasi kekayaan intelektual ini. Termasuk yang sekarang sudah cukup baik, yaitu dengan melakukan ini ya Pak, dengan melakukan menghargai karya orang lain dengan melakukan citasi misalnya. Itu sudah satu hal yang baik begitu. Ini masih PR bersama Bu Astuti. PR besar, bukan hanya perpustakaan saja, tapi PR besar bagi kita semua sih. Itu Pak. Nggak bisa. Kita tetap melakukan sosialisasi, tetap melakukan kampanye tentang kekayaan intelektual. Itu sih yang sementara ini bisa dilakukan ya. Karena untuk menumbuhkan kesadaran dari mahasiswa, dari dosen itu sendiri. Itu salah satu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, Pak ya. Betul Pak. Ya. Oke. Ini yang pertanyaan kedua, masih pertanyaan dari Bu Astuti ya. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh institusi pendidikan secara khusus perpustakaan agar penulis tidak kehilangan hak cipta ketika karyanya dimasukkan di repositori institusi? Oke. Mungkin saya belum menerangkan juga bahwa di dalam kekayaan intelektual ini ada dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Nah, Bapak Ibu, yang bisa berpindah di sini adalah hak secara ekonominya.
Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ini diletakkan di repositori, maka hak cipta itu enggak akan hilang Bapak Ibu. Enggak akan hilang. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan juga bahwa lahirnya saja pada saat dia dipublikasikan. Maka kapan berakhirnya? Berakhirnya kurang lebih sekitar 50 tahun. Apa yang hilang atau apa setelah masa perlindungan itu adalah hak ekonominya Bapak Ibu. Itu yang hilang. Tetapi wajib hukumnya bagi kita, jika kita melakukan sitasi, maka menulis di reference buku apa yang sudah kita gunakan untuk membuat satu tulisan. Itu Pak Panji. Ya, jadi tidak akan hilang gitu Pak ya? Enggak Pak. Ya. Kecuali hak ekonominya ya Pak. Hak ekonominya itu hak ya. untuk ini ya, mencetak, mempublikasi, mencetak lalu memperjualbelikan itu yang hilang. Bukan hilang ya Pak, masa berlakunya selesai. Masa berlakunya ya. Karena begini Bapak Ibu, kekayaan intelektual itu adalah monopoli yang terbatas. Jadi kita memang diberikan hak untuk melakukan monopoli, tetapi waktunya terbatas Bapak Ibu. Ada yang 10 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang seumur hidup ditambah 70 tahun. Itu Pak Panji. Ya. Jadi Bu Astuti, dari 2 pertanyaan, saya akan berpindah pertanyaan berikutnya, karena ini rasanya luar biasa nih pertanyaannya nih. Baik Bapak Ibu, nanti selama pertanyaan berlangsung dan tanya jawab ini, kami akan mengirimkan form ya untuk diisi untuk menerima sertifikat. Ya, sertifikat dan juga PPT-nya juga, atau yang saat ini yang Bapak Ibu lihat, kami akan juga kirimkan 10 hari kerja, gitu ya. Dan juga ada pengumuman nanti pemenang dari giveaway, ya, juga akan kita umumkan. Baik, saya akan lanjutkan di pertanyaan berikutnya dari Bapak Dedi Mulyadi. Kalau buku itu didigitalisasi, tentunya harus ada izin dari penulis dan penerbit, Pak. Bagaimana dengan skripsi? Apakah izin digitalisasi harus ke pihak kampus atau cukup ke penulis skripsi saja? Ya Pak, pertanyaannya juga menarik. Jadi untuk melakukan digitalisasi memang seperti yang disampaikan Pak Dedi, memang harus ada izin dari penulis dan penerbit. Lalu untuk skripsi bagaimana? Untuk skripsi itu biasanya kan punya kampus ya. Jadi punya kampus. Jadi memang izinnya memang harus izin ke kampus itu ya. Kalau memang misalnya masih bisa kontak kepada penulisnya itu lebih baik. Tapi biasanya hak itu akan beralih sudah ke kampusnya ya. Jadi izin ke kampus ya untuk melakukan digitalisasi skripsi ya. Jadi harus ke kampus ya Pak ya? Iya Pak, ke kampus karena mahasiswanya kan sudah tidak terlacak Pak kadang-kadang Pak. Ya. Agak susah. Ya, demikian Pak Dedi Mulyadi dari jawaban dari Pak Nub. Yang berikutnya adalah dari Ibu Valencia. Saya izin bertanya Pak, apakah ada perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk merespons perubahan teknologi masa kini? Ya, untuk Bu Valencia berarti sudah menggunakan yang Undang-Undang nomor 28 itu ya Bu? Ya, silakan dijawab di chatbox Bu, nggak apa-apa Bu Valencia. Iya Bu, sudah menggunakan yang Undang-Undang nomor 28 Bu.
Iya Pak, undang-undang terbaru. Oh, yang 28 ya? Ya. 28 yang terbaru ini. Kayaknya masih belum ada sih. Tapi di undang-undang situ sudah di undang-undang tersebut sudah banyak sih Pak terkait dengan ini ya era digital itu sudah pasal-pasalnya sudah cukup lengkap sih, cukup lengkap walaupun tidak sempurna. Biasanya begitu Pak, nggak terlalu sempurna sih, tapi sudah cukup membantu di situ. Iya, cukup membantu di situ Pak ya. Iya, di undang-undang itu sudah cukup membantu, cukup detail sudah Pak di sana. Iya, ini dari Pak Suri. Pak Suri ya. Jaminan dalam bentuk apa yang harus diberikan perpustakaan bahwa penggandaan tersebut untuk kebutuhan penelitian dan pendidikan. Wah, ini jaminannya Pak. Ini banyak loh Pak dari kependidikan juga seperti itu sih Pak. Jaminannya apa ini? Gitu. Kalau saya bertanya kepada Pak Panji, kira-kira mau bikin apa Pak? Biasanya cuma berupa surat ya. Kita tidak bisa terlalu tidak tahu secara pasti, tapi di surat pernyataan biasanya kalau orang Indonesia sukanya kan surat pernyataan bermeterai bahwa itu digunakan untuk penelitian dan pendidikan. Cuma begitu saja sih. Apakah benar? Tidak tahu. Allahu alam. Gitu ya. Tapi undang-undang bilang bahwa perpustakaan harus bertanggung jawab loh kalau tidak digunakan untuk penelitian dan pendidikan. Gitu ya. Ya, saya sebutkan. Iya. Ini Pak ini pertanyaan bersambung yang tadi dari Bu Asti ya. Saya mau bertanya kalau pemusnahan karya tulis yang sudah lama, kira-kira 50 tahun, apakah bisa dimusnahkan? Ini karya tulis Pak. Karya tulis ya. Ini sebetulnya terkait sama ini ya. Perpustakaan dan apa itu Pak? Bukan kebijakan dari perpustakaan ya Pak ya. Betul Pak. Betul. Di kearsipan ya Pak. Terkait dengan arsip kan? Iya. Kalau perpustakaan kira-kira kalau 50 tahun dimusnahkan enggak ya? Yang saya tahu sih dari kebijakan ya. Iya, kebijakan. Betul ya. Kebijakan sih, betul. Jadi dari perpustakaan masing-masing memiliki kebijakan masing-masing gitu ya Pak ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Nuk. Ini saya rasa pertanyaannya sudah tuntas dan ada survei ya. Maaf. Untuk mendapatkan sertifikat dan materi iTalk pada hari ini, silakan mengisi survei pada link berikut yang sudah kita kirimkan di chatbox ya. Nah, survei ini sekaligus sebagai absensi kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu, kami akan mengirimkan sertifikat ya dengan beserta materi pada hari ini 2 pemateri 10 hari kerja. Kami akan tuntaskan. Kami kirim melalui email yang sudah Bapak Ibu, saudara sekalian cantumkan di sana atau daftarkan seperti itu. Nah, hari ini sudah tuntas untuk 2 pemateri dalam materi copyright in digital era. Nah, mungkin dari Kepala Perpustakaan Universitas Putra ada tambahan Pak Abi. Kami silakan Pak sebelum kita tutup bersama-sama. Terima kasih Pak Panji. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Nugroho untuk sharing knowledge-nya pada siang sampai sore hari ini ya. Saya harap Bapak Ibu sekalian yang mengikuti iTalk pada siang hari ini bisa sama-sama belajar ya. Jadi kita memang kalau saya tadi mengikuti materi yang disampaikan ternyata memang begitu kompleks ya, begitu kompleks dan begitu banyak hal yang memang harus kita semua
perlu ketahui. Dan saya yakin apa yang tadi disampaikan itu tidak bisa akan kita serap hanya dalam waktu dua jaman gitu, sepertinya tidak bisa. Emang harus kita aplikasikan dalam rutinitas pekerjaan kita sehari-hari, dan jangan pernah sungkan Bapak Ibu ya jika ingin bertanya atau berkonsultasi dengan Pak Nugraha ataupun dengan Bu Marina, itu juga sangat welcome. Begitu ya Pak Nugraha ya? Iya Pak, silakan Bapak Ibu jika ingin berkonsultasi, bertanya. Nanti materinya saya berikan juga Pak Abi. Siap, terima kasih Pak Nugraha. Nanti sesuai yang disampaikan oleh Pak Panji, jadi nanti materi dan juga e-sertifikat akan dikirimkan 10 hari setelah Bapak Ibu mengisi link survei yang akan dibagikan. Mungkin itu saja, saya mengucapkan sekali terima kasih Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Ibu narasumber. Saya kembalikan ke Pak Panji. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu, saya juga berterima kasih atas nama Universitas Ciputra, profesor-profesor yang saya hormati hari ini, dan juga pendidik-pendidik yang hari ini datang. Terima kasih semuanya dari manapun Bapak Ibu sekalian berada, dari institusi manapun, saya respect dan hormat. Terima kasih untuk kedatangannya. Saya tidak lupa untuk on kamera pada hari ini kita akan berfoto bersama-sama. Rekan saya Pak Tito akan memandu kita semua untuk foto. Silakan Bapak Ibu untuk on kamera. Baik, terima kasih Pak Panji. Bapak Ibu mohon izin untuk on cam ya Bapak Ibu. Kalau yang memang darurat nggak bisa nggak apa-apa, bisa dimaklumi. Di tempat saya ada 6 slide. Jadi untuk slide pertama, saya mohon on cam. Oke, bisa senyum semua. Berikan senyuman yang terbaik, termanis. Oke, sebentar saya izin fotokan. 1, ya boleh salam literasi. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya, slide kedua. Oke, boleh salam literasi lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Slide yang keempat. Sebentar, slide yang keempat. Oke, lanjut slide yang kelima. Oke, slide yang terakhir Bapak Ibu. Nah, setelah ini masih ada pengumumannya Bapak Ibu. Mohon jangan dulu beranjak. Nanti akan dipandu lagi sama Pak Panji. Terima kasih Pak Panji. Ya, saya kembalikan. Bapak Ibu, saya akan mengumumkan, kita akan menunggu ini, mengumumkan 5 pemenang ya giveaway untuk 5 orang penanya terbaik. Ditunggu sejenak, Bapak Ibu mohon bersabar sebentar. Saya akan menerima pengumuman siapa-siapa saja yang akan menerima giveaway pada saat sore hari ini di acara iTalk Innovation Talk. Jadi Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya lebih lanjut dengan Bu Marina, sudah ada alamat email, dan juga Pak Nugraha bisa ya Pak ya, kalau rekan-rekan ibu-ibu, bapak-bapak yang ini ya. Nah, bisa Pak. Bisa Pak. Betul ya? Bisa. Iya. Nah, ini note bagi para pemenang. Wajib screenshot bukti pemenang pada iTalk 12 Agustus 2021. Yang kedua, wajib follow IG UC Library @UC_library. Nah, silahkan klaim kemenangan dengan menunjukkan bukti screenshot melalui DM IG UC Library atau hubungi WA Bu Esi di nomor 0817 0389 5544. Jadi ada bukti screenshotnya ya Bapak Ibu untuk bukti pemenang gitu ya. Dan juga ini wajib nih, mohon maaf untuk ini follow IG-nya library ya.
Wah, bisa berteman kita nanti di IG dan juga ada TikTok kok. Kalau mau TikTokan juga. Nah, selanjutnya ada slide berikutnya, batch question session 1. Ya. Siapakah session 1-nya? Pak Dedi Mulyadi. Pak Dedi. Selamat ya Pak Dedi. Pak Dedi Mulyadi. Makasih, Pak. Selanjutnya Ibu Vindi Adriani M. Terima kasih Bu Vindi atas partisipasinya. Yang ketiga, batch question session 2. Ya, ini session 2. Ibu Rifni Rahayu untuk yang sesi keduanya. Jadi kita pisah ya dari sesi 1, 2. Yang berikutnya Ibu Juliarti AMD. Yang ketiga, Ibu Astuti, Bu. Wah, selamat para pemenang, Bapak Ibu semuanya. Kami akan kirimkan giveaway yang sudah Bapak Ibu. Silakan di capture ya, silakan difoto sebagai bukti ya. Dan nanti silakan DM di IG. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf atas kendala teknisnya. Saya ambil alih, perkenalkan saya Tito. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon jangan lupa untuk mengisi link survei yang sudah saya bagikan di kolom chat. Link survei juga sekaligus sebagai absensi kegiatan kita pada hari ini. Sertifikat akan kami kirimkan maksimal 10 hari kerja. Terima kasih atas partisipasinya, atas kekurangan dan salah kami mohon maaf. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan peserta sekalian. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di iTalk selanjutnya. Terima kasih Bapak, Ibu narasumber. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Sukses.
Bapak Ibu, saya mohon izin untuk N ya Pak. Pak Nugroho, terima kasih banyak Pak Ya, Pak. untuk Ya, sharing Pak. ilmunya. Silakan. Bapak Ibu yang lainnya saya minta izin untuk N. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman panitia. Oh, Pak Nugroho. Mohon maaf Pak. Ya, Pak Tito. Ternyata Bapak yang jadi hostnya saya nggak bisa N Pak. Mohon maaf. Nah,